Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan Bung Ropan dan saya akan berbicara tentang mereview pertandingan di mana tim nasional kita untuk U20, teman-teman juga pasti sudah tahu hasilnya. Kita kalah dengan sangat telak dari tim U20 Prancis. Kita kalah dengan 0-6 ya. Kelihatannya memang ini pertandingan yang sulit buat kita ya. Kalau dengan melihat skor yang begitu gede, bahkan Prancis itu bisa menambah lagi, bukan saja menang dengan 6-0 tapi mungkin 7-8-0 mereka bisa menang kalau melihat mereka memiliki on target sampai 9 on target ya dalam pertandingan menghadapi tim asuhan Sintayong. Nah, ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Buat pemain-pemain kita ketika bertarung dengan tim secara kualitas berada di atas kita. Dan kemarin dalam konten saya memang saya sudah berbicara di awal, kalaupun kita kalah kita tidak boleh kecewa ya. Kita harus bisa mengakui ya, kita harus melawan ya. Jangan takut, itu yang paling penting. Karena kalau kita takut, sudah lebih dulu takut, bahkan skornya bisa lebih dari 6 gol. Dan kita bisa melihat kan pertandingan bagaimana mereka sangat baik di dalam passing mereka ya. Akurasi passing mereka itu oke, pergerakan mereka dengan bola atau tanpa dengan bola ini sangat baik sekali, sehingga ini wajar kalau mereka bisa menang. Nah, kita pemain-pemain kita bisa melihat, belajar untuk bagaimana kita bisa membuild up serangan di masa transisi permainan sepak bola kita yang kita lihat. Prancis itu bagus, transisi permainan mereka itu oke sekali. Memang kalau dilihat dari ball position tidak begitu kalah menyolok di antara kita ya dengan Prancis, karena Prancis itu cuma 51-52% dengan kita 48 atau 49%. Tapi bagaimana Prancis itu memperlihatkan kepada mereka cara finishing touch mereka ya, penyelesaian akhir mereka ketika mendapatkan momen penting, peluang di depan gawang kita, dan mereka begitu tenang. Ini yang harus dipelajari, belajar oleh pemain-pemain kita. Tidak panik di depan gawang. Kita bisa melihat juga bagaimana ketika Cahya membuat kesalahan di gol pertama baru di menit ketiga ya, sebelum Andy Diouf bisa mencetak gol ya, mendapatkan umpan dari kapten kesebelasan Mathys Ablane di sini ya. Dan tenang sekali Mathys memberikan umpan dan bola disodor dengan tenang sekali ya, tidak panik di depan gawang ya, tidak buru-buru mereka. Gol kedua juga yang dibuat oleh Alexis Tibidi itu enak, ketika datang Yasin Habner ingin memotong bola untuk men-tackle, dia masih bisa tenang, kontrol ya, masih membuat untuk bisa memindahkan bola ke kanan ya, tenang sekali ya. Kemudian dia bisa melepaskan tembakan untuk gol kedua ya. Kalau penalti ini kan yang gol ketiga dari Prancis kan ada kesalahan memang tackling dari Ferrari dan akhirnya terhadap Mathys, dan Mathys yang mengambil tendangan itu sendiri. Nah, kapten kesebelasan Prancis ini membuat brace dalam pertandingan ini karena gol ketiga, gol keempat itu dibuat oleh Mathys juga. Dan gol kelima mereka oleh Martin Adeline ya, di menit 79 sebelum ditutup oleh pemain pengganti mereka ya, ada Cisse yang masuk di sana setelah mendapatkan umpan dari Rocco Ascon. Tapi ada satu hal yang bagus buat pemain kita, kiper pengganti juga Dava ya. Dava rasa bermain sangat baik. Ada dua momen penting yang dia gagalkan, yaitu tembakan dari Mathys yang masih bisa ditips, kemudian dengan penalti ya yang dibuat oleh Lom Suhana yang akhirnya dia bisa membaca pergerakan Lom Suhana untuk bisa menepis bola ya. Ini seperti dalam tayangan ini, kalau saya bisa coba untuk memperlihatkan ya, ini dia. Ini momen yang luar biasa ya, itu ya, bagaimana suatu penyelamatan gemilang ya, dia bisa membaca Dava ini, pergerakan tembakan kaki kiri yang dilepaskan oleh Suhana. Nah, Suhana ini pemain yang tampil itu di Euro 2019 ketika Prancis itu lolos ke semifinal dan Prancis gagal di semifinal. Jadi sebagian besar pemain-pemain yang dibawa oleh pelatih Landi Kovang ini ketika bertarung di Costa Colida Region de Murcia Football Week yang bermain di Pinatar Arena Murcia adalah pemain-pemain Prancis U20 yang tampil di Euro U19. Itu di Juni-Juli kemarin ya, 2022.
dan Prancis kalah lawan Israel di semifinal 2-1. Israel itu lolos ke final sebelum kalah dari Inggris dengan 3-1 di final, dan Israel hadir di Indonesia. Ya, kita bisa bayangin bahwa Prancis yang begitu kuat kalau melihat melawan tim kita, ya, mendominasi bagaimana permainan mereka, pergerakan mereka, terus bisa bergerak. Nah, ini kan harus dilihat juga oleh pemain-pemain kita. Ya, itu yang saya bilang, mereka akan belajar banyak. Sintayong pasti melihat ada evaluasi yang mendalam dari hasil pertandingan ini. Dan saya sekali lagi mengatakan tidak perlu kecewa, karena kita tahu Prancis ada tim yang sangat kuat, sangat bagus. Mereka lolos menjadi salah satu wakil di antara 5 wakil Eropa yang nantinya ikut datang ke Indonesia. Bukan tidak mungkin lagi dalam undian mereka ketemu dengan Indonesia. Ya, mereka ketemu, wah bahaya ini kalau kita ketemu lagi dengan mereka. Jadi mesti belajar banyak dari sisi kelemahan kita di mana, ya, kelebihan lawan itu ada di mana. Dan mereka mempertontonkan dengan jelas sekali Prancis cara bermain bola mereka. Terutama, ya saya bilang tadi, selain mereka punya finishing yang bagus, ketenangan. Mereka tenang dan mereka terus bergerak. Nah, ini yang penting, dan ini juga yang diinginkan, dimaui oleh Sintayong. Sejak berlatih di Turki, Sintayong terus bicara kepada timnya, ya, selain komunikasi di lapangan, yaitu terus bergerak. Ya, ini penting, dan Prancis memperlihatkan itu. Bagaimana pergerakan mereka, ya, pengaturan transisi permainan mereka dari bertahan ke menyerang, ya. Kemudian saat mereka kita ada tekanan, kita mendapatkan satu tembakan, ya, tanpa on target, itu dari Frankie Misa. Dan kita di sini harus bisa melihat, ya, kita harus meningkatkan juga cara kita bagaimana untuk lebih sering melakukan tembakan. Kalau sulit untuk bisa membongkar pertahanan lawan nantinya di pertandingan kedua melawan Slovakia pada hari Sabtu, ya, kita harus banyak melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ya, kombinasi 1-2 juga ini penting, dan kita bisa melihat ketika pemain Prancis mencetak gol, mereka itu pasti mereka sangat akurat, ya, di dalam kombinasi mereka untuk membuahkan hasil. Nah, dan mereka tumbang, ya, saya katakan, saya kembali. Ini tim Eropa kuat-kuat, ya, kalau bisa dikatakan sini. Karena selain Prancis, Inggris yang menjadi juara itu tim yang luar biasa. Itu kelas mereka tuh di atas Prancis, bisa dibayangin. Inggris yang menjadi juara di U19, ya, yang akan hadir nantinya di U20. Kualitas mereka kuat. Italia itu hebat, walaupun di grup mereka berada di bawah Prancis, tapi ini tim yang bagus. Dan terutama Israel, ya, karena Israel sudah memperlihatkan permainan yang bagus ketika Prancis unggul saat itu di atas mereka dengan penguasaan bola yang tinggi, tapi Prancis takluk dari Israel. Jadi sudah bisa melihat kan kualitas tim-tim yang sangat baik. Kalau Prancis di sini kelihatan, wah ini kuat, tetapi ada yang lebih kuat lagi dari Eropa, belum lagi yang datang dari Amerika Latin. Jadi itulah pentingnya kita melakukan uji coba dengan tim yang lebih di atas kita. Ya, setelah pelajaran dari Prancis, kita akan melihat lagi bagaimana pertandingan berikut melawan Slovakia. Ini juga Slovakia bagus, karena Slovakia itu salah satu wakil juga dari Eropa. Karena Eropa kan ada Inggris, Israel, Prancis, Italia, dan Slovakia. Slovakia ini lolos lewat playoff di Israel, ya, di Euro 19. Mereka playoff itu melawan Austria. Mereka menang dengan 1-0 sehingga mereka bisa lolos. Karena di grup ketika terjadi grup, mereka berada di peringkat ketiga. Austria juga di peringkat ketiga. Ya, sehingga kedua tim ini perlu untuk playoff, karena Eropa sudah meloloskan 4 tim, ya, ketika masuk ke semifinal. Itu 4-4 sudah lolos sebelum Inggris juara, dan akhirnya Slovakia menjadi tim kelima Eropa. Nah, ini tim kuat juga dari Slovakia. Kita akan melawan mereka. Wah, ini seru. Ya, 2 tim yang nantinya akan hadir di Indonesia yang akan menjadi lawan kita, dan kualitas Slovakia juga bagus. Ya, hebat sekali ini tim ini. Ya, kita akan tunggu. Tentunya STY bisa tahu bagaimana cara setelah bermain melawan Prancis untuk ada peningkatan. Nah, menurut STY memang salah satu faktor memang dari permainan kita yang tidak berkembang melawan Prancis adalah faktor kelelahan, ya, bisa juga. Karena kan dari Turki kemudian tiba pada tanggal 16, hanya sehari istirahat yang tidak cukup mungkin bagi semua pemain setelah melakoni 7 pertandingan uji coba di Turki, ya, dari Antalya ketika datang di sana, sekarang datang ke Spanyol. Ya, kalau mungkin ada 3-4 hari istirahat lebih bugar, tetapi cuma 1 hari dianggap ini kurang dalam persiapan sehingga bisa menerima kekalahan seperti ini. Tapi terlepas dari apapun, ya,
kita juga tidak lelah kalau melihat cara bermain seperti ini. Wajar Prancis itu karena ada di atas kita dan Prancis bisa menang telak melawan kita. Yang perlu kita ambil dari sini sisi positif adalah melihat cara bermain mereka, gaya bermain mereka dengan bagus untuk STY tampilkan nantinya lebih baik lagi di pertandingan berikut. Ya, motivasi harus lebih ditingkatkan, determinasi bermain harus ditingkatkan, dan itu tadi ya, transisi permainan, terus pemain kita bergerak ya untuk merebut bola dari lawan. Ini yang sangat penting dan semoga kita tampil jauh lebih baik ya. Setelah lawan Prancis, kita lawan Slovakia, walaupun Slovakia saya bilang ada tim kuat karena dia salah satu wakil Eropa yang nantinya akan datang ke Indonesia tahun depan. Tapi kita harus tetap bermain dengan semangat yang tinggi. Jadi kekalahan ini jangan bagi pemain-pemain kita sekali lagi, ya, jangan patah semangat, ya, kecewa di sini, nggak, kita lupakan aja lawan Prancis. Justru ini modal bagus buat kita. Kita bisa melihat kan ini lawan Prancis bagaimana untuk kita tingkatkan melawan Slovakia. Jadi STY bisa, apakah ada rotasi yang harus dilakukan setelah melihat pertandingan melawan Prancis dengan starting 11, tapi saya pikir tidak perlu banyak rotasi karena pemain-pemain kita oke lah ya. Sanadin, Marcelino, ini pemain-pemain terbaik yang ada. Ferrari, Ivar Jenner, ya, Justin Hubner, Zaki, ini pemain-pemain yang bagus. Tapi memang secara kualitas memang kita kalah dari Prancis. Itu aja. Kalau mau merubah secara total bisa berbahaya lagi melawan, karena kualitas Slovakia dan Prancis itu sama sebenarnya. Ya, bukan Slovakia di bawah. Ya, ini saya bilang, ya, walaupun mereka lolos lewat playoff, tapi kualitas mereka dan Prancis itu sama. Kecuali memang Inggris yang memang tampil bagus sekali di Euro U19 ya, dan mereka akan ke Indonesia untuk bisa bertanding di Piala Dunia U20. Ya, semoga kita pertandingan berikut tetap semangat Garuda Nusantara. Ya, sekali lagi saya bisa katakan kita kesampingkan dulu ya hasil dengan Prancis. Sekarang kita fokus melawan Slovakia karena mungkin setelah lawan Slovakia masih ada 1-2 uji coba lagi sebelum tim kita ini kembali ke tanah air. Jadi kita manfaatkanlah pertandingan-pertandingan ke depan, dan yang paling penting juga bahwa kita dapat pelajaran yang berharga dari kekalahan melawan Prancis. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Roban. Ciao.